yang menghargai, mengakui, dan mengintegrasikan keberagaman budaya, etnis, dan ras dalam proses pembelajaran. Pendidikan ini bertujuan untuk membangun kemampuan peserta didik dalam memandang kehidupan dari berbagai sudut pandang budaya. Halo semua. Halo. Selamat pagi. Pagi. Boleh mengganggu waktunya sebentar? Boleh. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan kalian tentang pendidikan multikultural. Ya. Tapi sebelumnya boleh tahu nama kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Salahuddin. Saya bisa dipanggil Salahuddin. Saya berasal dari Bima, tepatnya di Provinsi NTB. Kalau kakak? Kalau saya atas nama Friska Safira Tunisa, biasanya dipanggil Friska. Saat ini saya akan melakukan wawancara dengan kakak tentang, untuk kakak dulu deh. Boleh. Bagaimana pengalaman Anda berinteraksi dengan teman-teman dari latar belakang budaya yang berbeda? Ketika saya berinteraksi dengan teman-teman yang berlatar belakang budayanya berbeda itu menjadi hal yang sangat menarik buat saya, karena ketika saya bertemu dengan teman-teman yang berlatar belakang budaya berbeda itu menjadikan saya banyak sekali mencoba ataupun belajar hal-hal yang baru. Apalagi ketika saya first impression bertemu dengan teman-teman yang latar belakang budaya yang berbeda, rasanya tuh kayak lucu aja. Kenapa lucunya tuh kayak dari segi bahasanya teman-teman saya itu, saya kan baru pertama kali mengenalnya mereka kan, apalagi kalau misalnya saya dengar mereka ngomong tuh kayak lucu aja gitu, soalnya bahasanya tuh kayak banyak lah kan, biasa bahasa setiap daerah kan memang berbeda-beda, tetapi kan apalagi kan saya dari Bima baru keluar bertemu dengan teman-teman dari budaya-budaya yang berbeda, budaya yang banyak, bertemu di satu kampus, jadinya kayak wah lucu nih bahasanya mereka, kayak dari segi logatnya ataupun kata-kata dari merekanya itu lucu aja. Dan juga itulah yang membuat saya kayak merasa tertarik, ingin mengetahui juga latar belakang budayanya mereka, seperti itu. Untuk kakak, Ya. apa yang menjadi tantangan terbesar dalam menghadapi perbedaan budaya? Oke, jadi saya kan aslinya orang Makassar. Jadi semenjak TK, SD, SMP, SMA, dan bahkan sampai kuliah sekarang ini, saya tetap berada di daerah saya, Makassar. Jadi ketika saya bertemu dengan teman-teman yang berasal dari daerah yang lain, contohnya tadi ada yang dari Bima. Jadi itu apa ya? Otomatis kan kebiasaan orang Makassar dan orang Bima ini otomatis tidak sama, mulai dari nada bicara mereka. Jadi saya ini harus tahu dulu, lihat dulu. Jadi jangan kita karena saya kebiasaannya di Makassar, saya mau juga kasih ke dia begitu, langsung lihatkan ke dia. Nah itulah kita harus lihat dulu bagaimana teman cara berbaur dari daerah lain, kebiasaan-kebiasaan mereka dengan kita. Jangan sampai karena kita mengikuti kebiasaan kita sehingga mereka ini ada tersinggung dengan kita, ada problematik gara-gara cuma mungkin karena nada bicara kami yang nadanya keras, tapi mereka di daerah yang nggak biasa nada keras, jadi pikirannya mereka tuh kita mungkin marah atau apa. Jadi lebih hati-hati saja sih kalau mulai mau Berbaur lagi ya proses beradaptasinya, ya seperti itu sih. Terima kasih kak atas waktunya. Iya, Sama-sama. Baik, perkenalkan nama saya Awan, saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Cara saya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi teman-teman dari latar belakang budaya itu mungkin memerlukan usaha, empati, dan pemahaman. Dan juga ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama itu pahami keberagaman budaya, belajar tentang budaya lain, kebiasaan, tradisi, dan nilai-nilai budaya yang berbeda untuk menghindari kesalahpahaman. Dan juga jangan membuat asumsi berdasarkan prasangka atau informasi yang tidak benar. Kemudian berkomunikasi dengan terbuka dan sopan. Mungkin jelas seperti gunakan bahasa yang inklusif dan tidak ofensif. Dengarkan secara aktif dan berikan ruang bagi orang lain untuk berbagi cerita mereka tanpa menghakimi. Selanjutnya menciptakan ruang yang aman. Dorong lingkungan di mana setiap orang merasa nyaman untuk menjadi dirinya sendiri
tanpa takut dihakimi atau dikucilkan. Dan juga jika terjadi diskriminasi, segera tanggapi dan ambil tindakan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya mungkin merayakan perbedaan, yaitu dengan cara mengadakan kegiatan yang memperkenalkan tradisi dan budaya berbeda-beda dari teman-teman yang lain, seperti budaya, acara makan-makan bersama, atau pameran seni. Kemudian bersikap fleksibel dan adaptif. Berikan ruang untuk praktik budaya yang berbeda, seperti waktu untuk beribadah atau makanan yang sesuai dengan preferensi agama atau kultural. Selanjutnya mungkin libatkan semua orang dalam pengambilan keputusan. Kemudian edukasi dan kesadaran. Selenggarakan pelatihan atau diskusi mengenai keberagaman dan inklusivitas. Berikan literasi budaya kepada tim atau komunitas untuk memperluas wawasan mereka. Jadi, dengan pendekatan ini, lingkungan akan menjadi tempat yang ramah, saling menghormati, dan mendorong kolaborasi lintas budaya. Mungkin itu sedikit cara saya untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi teman-teman dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Tapi konflik budaya antar mahasiswa memerlukan pendekatan yang bijaksana, inklusif, dan berbasis dialog. Mungkin menurut saya ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh kampus untuk menyelesaikan konflik budaya, seperti yang pertama itu identifikasi dan pemahaman konflik. Menggali akar permasalahan, pahami apakah konflik disebabkan oleh perbedaan nilai, bahasa, stereotip, atau kesalahpahaman. Libatkan mediator yang netral. Selanjutnya, ciptakan ruang dialog, fasilitas diskusi terbuka, gunakan pendekatan berbasis empati. Berikan pendidikan multikultural, selenggarakan program pelatihan atau seminar tentang keberagaman budaya, toleransi, dan resolusi konflik. Masukkan nilai-nilai inklusivitas ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler kampus. Selanjutnya, mungkin bentuk komite atau tim resolusi konflik, yaitu dengan membentuk tim yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan staf dengan beragam latar belakang untuk menangani isu-isu budaya secara khusus. Dan juga mungkin pastikan tim ini dilatih dalam mengenai konflik antar budaya secara profesional. Kemudian, tegakkan kebijakan anti diskriminasi. Buat dan terapkan aturan yang jelas terkait perilaku diskriminatif atau rasis di lingkungan kampus. Adakan juga kegiatan kolaboratif antar budaya, seperti kegiatan lintas budaya, proyek kolaboratif, dan lain-lain. Dan juga terakhir itu mungkin memonitoring dan evaluasi. Pantau situasi untuk memastikan konflik serupa tidak terulang, dan juga libatkan mahasiswa dalam memberikan masukan tentang kebijakan atau langkah yang telah diambil. Mungkin itulah pemahaman saya tentang bagaimana cara kampus menghadapi konflik budaya yang muncul antara mahasiswa dari latar belakang yang berbeda. Kampus tidak hanya mampu menyelesaikan konflik budaya, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan yang lebih harmonis, inklusif, dan saling menghormati. Sisi pendidikan multikultural yaitu pendidikan multikultural di kampus itu seperti kita membuat rumah, yaitu supaya kita itu merasa nyaman, saling menghargai meskipun mempunyai latar belakang yang berbeda. Manusia diharapkan menyadari bahwa dirinya hidup di lingkungan sosial yang beragam, baik dari segi etnis, budaya, agama, sosial, dan ekonomi. Serta mahasiswa diharapkan menghargai dan menghormati perbedaan dan keberagaman dan sikap terbuka. Pentingnya pendidikan multikultural yaitu menciptakan lingkungan yang inklusif, menghargai keberagaman. Hal itu membantu mahasiswa untuk memahami, menghormati, dan berinteraksi secara positif dengan berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Berinteraksi dengan teman-teman menjadi pengalaman yang menyenangkan dan memperluas wawasan. Menghargai perbedaan, bersikap toleran, menghormati perbedaan. Namun biasanya ada tantangan terbesar dalam menghadapi perbedaan budaya di kampus, seperti seringkali berkaitan dengan komunikasi, pemahaman, dan toleransi. Realita yang ditemukan di lapangan yaitu kadang-kadang ada yang merasa tidak nyaman, bahkan merasa sulit untuk bekerja sama. Untuk
Untuk itu kita perlu untuk saling menghargai perbedaan, bekerja sama serta membangun lingkungan yang inklusif.